Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Zamhadi dan channelnya Bang Jamal. Kami akan berbincang-bincang tentang seputar mahasiswa, ya. Bagaimana mahasiswa ke depannya, ya. Kami akan berbincang-bincang dan saya akan bertanya kepada Bang Jamal karena beliau juga mantan mahasiswa, ya. Jadi bagaimana Bang Jamal? Bukan mantan kali, tapi alumni. Alumni. Kalau mantan kan tidak tamat. Mantan tidak tamat dan Kalau mantan itu alumni biasanya kalau alumni pernah tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Zamhadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga kita bermanfaat bagi sesama. Oke Bang Jamal, saya ingin bertanya, banyakkan dilema mahasiswa ini banyak dia setelah kuliah ini kemana gitu. Kebanyakan mahasiswa memutuskan mau cari kerja, banyak juga memutuskan untuk berbisnis. Ya. Nah, menurut Bang Jamal, ya bagusnya kemana arahnya mahasiswa ini? Ya sebetulnya tergantung minat. Ya. Mahasiswa itu sebetulnya hanya satu fase kehidupan yang harus dijalani, bukan satu-satunya. Kan dari SD, SMP, SMA, kemudian menjadi mahasiswa. Yang salah adalah ketika berpikir bahwa kehidupan akan indah setelah menjadi sarjana. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kehidupan itu harus direncanakan bukan setelah menjadi sarjana, tetapi sebelum menjadi sarjana pun harus sudah punya rencana hidup. Nanti setelah sarjana mau jadi apa? Nah, mahasiswa ini kan tempat kita belajar, tempat kita bergaul dan punya komunitas. Tetapi juga tidak selamanya jadi mahasiswa. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau sudah jadi mahasiswa, nasib kehidupannya akan indah, akan baik, tapi faktanya adalah tidak begitu. Ya kan? Tetap kita harus merencanakan, kemudian berjuang untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Jadi pada saat menjadi mahasiswa ya biasa belajar, mencari ilmu, kemudian punya pergaulan, punya komunitas, kemudian juga punya wawasan yang tentunya akan berbeda wawasan itu dengan ketika kita tidak menjadi mahasiswa. Harusnya, bukan berarti orang yang tidak kuliah tidak menjadi mahasiswa wawasannya dangkal. Kan sekolah kan tidak hanya di kampus. Sekolah itu sebetulnya ada sekolah formal, ada sekolah kehidupan. Sekolah formal mungkin kita bisa dapatkan di sekolah atau di kampus, tapi sekolah kehidupan sebetulnya itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena banyak sebetulnya ilmu-ilmu mahasiswa itu yang kita tidak bisa pakai kecuali untuk bekerja, ya kan? Tapi dalam pergaulan banyak yang nggak kepake. Karena antara teori, ya kan, ketika praktek itu berbeda. Contoh misalnya, dia mau bisnis yang dipelajarin di kampus, tetapi ketika keluar kampus ilmunya nggak kepake. Karena di kampus nggak diajarin ilmu melobi. Setelah masuk dalam dunia kerja, dunia usaha harus pandai juga ngelobi. Ya kan? Yeah. Nah ini penting, ya kan? Ini penting. Oke, kalau kamu dapat proyek, bagian saya berapa persen? Kamu berapa persen? Nah ini kan nggak dapat di kampus. Artinya ini sekolah, ya kan? Sekolah kehidupan itu tidak hanya di dalam kampus, tapi di luar itu jauh lebih banyak memberikan arti. Oleh karena itu kita jangan menutup diri dan berperilaku eksklusif ketika menjadi mahasiswa. Jadi kita harus terbuka dengan dunia luar. Jangan kita berada dalam satu komunitas yang seperti punya dunia sendiri. Nah, sehingga ketika kita keluar dari sana nanti tantangannya akan jauh lebih berat. Lebih baik dari awal dia kita seiring sejalan aja menjadi mahasiswa. Yang kedua ya bergaul juga di luar komunitas mahasiswa. Jadi ketika keluar dari kampus secara bersamaan ya kita lebih siap. Jadi harus banyak relasi gitu ya. Relasi itu penting karena relasi itu aset
Aset dalam dunia usaha, dunia bisnis, dunia kerja itu aset. Nah, yang kedua sebetulnya mahasiswa itu sekarang ini kenapa banyak sarjana menganggur? Banyak sarjana yang menganggur itu angkanya jutaan. Jutaan orang sarjana yang menganggur. Itu belum termasuk diploma ya. Kenapa mereka bisa menganggur? Karena pertama, lapangan kerja sedikit. Yang kedua, yang mau cari kerja banyak. Banyak ya. Nah, umumnya boleh disurvei mungkin di kampusnya Bang Zam Hadi. Saya juga dulu pernah kuliah di sana. Satu angkatan. Mayoritas ya. Nah, beda angkatan ya. Beda angkatan ya. Mayoritas berpikirnya adalah mencari kerja. Sebetulnya tidak salah kalau lapangan kerja itu banyak. Yang jadi masalah ketika lapangan kerja itu sedikit. Nah, mestinya kita balik berpikir dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga ini jauh lebih bermanfaat untuk membantu orang lain. Nah, kapan memulainya? Sejak bangku kuliah. Jangan setelah sarjana. Ketika sarjana ya kita udah siap. Jadi waktu kuliah itu tempat kita belajar, ya belajar akademik, ya belajar bisnis, belajar usaha. Kalau mencari kerja ya nanti misalnya ada pendaftaran loker lowongan pekerjaan yang diterima 10, yang daftar 2000. Nah, ini banyak yang menganggur karena yang diterima sedikit, yang mau kerja itu banyak. Itulah penyebab kenapa banyak yang menganggur. Jadi probability-nya, peluangnya kecil. Nah, menurut saya nih sebagai orang yang pernah jadi mahasiswa, kenapa kita harus mempertaruhkan masa depan, kehidupan dengan peluang yang sedikit, kecuali tidak ada peluang yang lain. Nah, saya sendiri memilih bisnis karena bisnis itu terbuka lebar. Peluangnya sama, setiap orang yang mau berbisnis, peluang berhasilnya, peluang suksesnya sama. Ya. Selebihnya tergantung usaha. Ya, tentu ada ilmunya. Kalau mau sukses dalam dunia bisnis, ya kan, ada ilmunya, ya kan. Tapi yang paling penting itu niat mau berhasil, niat mau sukses itu ada. Kalau niat kita bulat, tekad kita bulat, insya Allah bisa berhasil, ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mahasiswa, ya lihat fakta yang ada. Teman saya